apa yang menjadi syarat seseorang bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ini atau booster ini? Yang pertama, usia di atas 18 tahun sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap, vaksinasi primer minimal lebih dari 6 bulan sebelum vaksinasi ketiga. Oras, selamat sore. Saya Pradana Setakan, Green Berita TV. Hari ini kita kembali bersua dalam program Green Berita TV Marnonang, dan hari ini kita akan bicara tentang program vaksinasi dosis ketiga atau sering disebut dengan booster. Nah, kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Kadis Kesehatan Kabupaten Samosir, yaitu Dr. Gigi Subarta Sagala. Kita akan diskusi dan bicara tentang bagaimana proses booster atau vaksinasi ketiga dilakukan, dan siapa saja yang berhak, dan bagaimana pola pekerjaan atau vaksinasi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan ke depannya. Langsung saja kita menyapa Amang Kadis Kesehatan Kabupaten Samosir, Dr. Gigi Subarta Sagala. Oras, Dokter, selamat siang, apa kabarnya? Oras, Pak Tangga. Sehat, puji Tuhan. Ya, mungkin saat ini semakin sibuk ya dengan kegiatan rencana vaksinasi booster atau vaksinasi ketiga yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui langsung Pak Presiden Jokowi ketika itu. Nah, untuk di Kabupaten Samosir, sebelum masuk kita apa yang tengah dan telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, kalau boleh tahu, apa sih yang dimaksud dengan vaksinasi dosis ketiga ini dan apa penggunaannya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Fernando. Iya. Yang pertama saya awali dulu dengan dasar. Iya. Dasar kebijakan. Iya. Dan dasar hukumnya. Iya. Untuk vaksinasi booster itu dia sesuai dengan surat. Iya. Dari Kementerian Kesehatan, surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 688 tahun 2021, di mana untuk vaksinasi booster itu dimungkinkan dengan beberapa ketentuan secara teritorial. Yang berhak untuk melaksanakan vaksinasi booster itu adalah kabupaten kota yang telah mencapai, yang pertama, capaian vaksinasi dosis pertamanya telah mencapai lebih dari 70%. Oh, lebih dari 70%? Iya. Gimana Kabupaten Samosir? Samosir saat keputusan Menteri dikeluarkan, capaian dosis 1 Samosir sudah di angka 98%. Ya, secara KPCPN. Nah, untuk ketentuan berikutnya itu adalah capaian vaksinasi lansia dosis 1 lebih dari 60%. Di mana Samosir untuk kelompok lansia untuk dosis 1-nya sudah di angka 95%. Oh, berarti sudah memenuhi syarat kita ya? Nah, jadi secara dua ketentuan itu sudah memenuhi syarat. Nah, bagaimana dengan kabupaten kota lain yang belum memenuhi syarat? Ini tetap bisa melaksanakan vaksinasi booster dengan ketentuan ada prioritas, yaitu kelompok lansia dan kelompok imunokompromis atau orang-orang yang penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes, kanker, kemudian juga penyakit kronik. Nah, ini yang disebut dengan penyakit komorbid. Nah, untuk imunokompromis ini adalah orang-orang yang berpenyakit autoimun. Itu untuk sebagai ketentuannya. Nah, karena memang dari ketentuan tersebut, Samosir memenuhi keduanya. Jadi untuk itu makanya dengan kegiatan kita yang sedang berlangsung
untuk vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, sementara kemarin dari pemerintah pusat langsung dirilis disampaikan oleh Pak Jokowi tanggal 12 Januari 2021 kemarin sudah bisa melaksanakan vaksinasi booster dan gratis. Dan dikuatkan lagi dengan konferensi pers dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi booster dengan ketentuan-ketentuan dosis ataupun vaksin yang tersedia. Baik. Nah, apa yang menjadi syarat seseorang bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ini atau booster ini? Baik. Jadi ketentuannya itu saat ini adalah yang pertama usia di atas 18 tahun. Kemudian sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap, vaksinasi primer. Ini kita katakan berarti 1-2 ya. Vaksinasi primer vaksinasi dosis lengkap. Lebih minimal lebih dari 6 bulan sebelum vaksinasi ketiga. Sudah dosis lengkapnya sudah lebih dari 6 bulan. Itulah dia syarat ketentuan untuk dapat mengikuti vaksinasi booster atau vaksinasi lanjutan. Baik. Jadi memang saya jelaskan sedikit terkait dengan apa manfaatnya untuk vaksinasi booster ini. Yang pertama itu adalah meningkatkan kekebalan dan memperpanjang masa kekebalan. Itu tujuan yang bisa dirasakan, yang didapatkan masyarakat nantinya dengan adanya vaksinasi booster. Baik, vaksinasi booster yang ketiga ini apakah dilakukan sama seperti vaksinasi pertama, dosisnya atau ada pengurangan dosis atau penambahan dosis? Baik, ini kan sudah lebih ke teknis. Jadi kalau dia sedikit bocoran teknisnya untuk pelaksanaan vaksinasi booster ini bisa dilakukan dengan vaksin homolog, vaksin yang sama dengan vaksin sebelumnya. Jenisnya ya? Jenis vaksin yang sama. Ada yang kedua vaksin heterolog. Cuman pada prinsipnya adalah disesuaikan dengan ketersediaan vaksin yang ada. Sesuai dengan rekomendasi dari IKAGI atau Komite Ahli Penasihat Imunisasi Nasional. Dan sudah mendapatkan dari rekomendasi Balai POM. Nah, artinya tidak harus linear ya, bisa vaksin yang berbeda dia ya. Contohnya Sinovac dosis pertama boleh Pfizer gitu ya. Jadi saya tambahkan Pak Fernando. Karena memang tadi prinsipnya adalah sesuai dengan ketersediaan vaksin. Hari ini kita sudah jemput vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi. Sesuai dengan laporan yang saya dapat tadi, hari ini kita menjemput vaksin jenis Pfizer, Moderna, sama Sinovac. Baik. Nah, berapa jumlah vaksin yang telah disiapkan untuk vaksinasi ketiga ini tuh Samosi? Baik, terima kasih. Jadi kalau cerita vaksin, jumlah vaksin, nanti kita harus melihat perencanaan sasarannya. Sasaran untuk yang divaksin. Karena memang ini vaksinasi lanjutan, berarti memang dasarnya itu adalah vaksinasi sebelum sasaran. Intinya berapa sasaran vaksinasi primer kemarin, itulah nanti untuk sasaran booster. Seperti itu ya. Cuman saat ini dia sesuai dengan petunjuk, dia masih dimulai dengan usia 18 tahun ke atas. Dan tidak tertutup kemungkinan sesuai dengan vaksinasi dosis pertama kedua peruntukannya, ini juga nanti kedepannya anak usia 6 sampai 11 juga akan dilakukan ya. Tidak tertutup kemungkinan. Prioritas dulu ya 18 tahun ke atas. Sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Kalau jumlah yang kita butuhkan saat ini berapa? Baik, saya perlu jelaskan sedikit. Kebetulan kan ini kita sudah lakukan persiapan untuk pelaksanaan booster yang untuk Kabupaten Samosir kita rencanakan tanggal 20
Oh, launchingnya tanggal 20 ya? Iya, karena memang 20 Januari. Iya, 20 Januari. 20 Januari karena memang kenapa tanggal 20? Karena memang perencanaan untuk vaksinasi anak 6 sampai 11 tahun itu kita rencanakan sampai dengan tanggal 19 Januari. Iya. Jadi kita tidak berleha-leha, langsung kita rencanakan untuk 20. start lanjut dengan vaksinasi booster di tanggal 20 ini. Baik. Itu dia. Dan untuk setiap bulannya ini akan berubah-ubah sasarannya. Jumlah sasarannya akan berubah-ubah tergantung dengan sasaran yang memenuhi kriteria seperti yang saya sampaikan tadi. Baik. Nah, jumlah tadi belum didapatkan. Kira-kira berapa untuk Samosir? Untuk bulan Januari ini, sasaran kita vaksinasi booster itu di angka 8.132. 8.132 ya. Iya. Untuk secara keseluruhan nanti berapa target kita jumlah yang harus divaksinasi? Secara keseluruhan yang akan divaksinasi booster itu sesuai dengan target kita sebelumnya ya. 102.728. Itulah target untuk Samosir. Iya, target Samosir. Termasuk anak-anak itu belum ya? Itu belum termasuk usia 6 sampai 11 tahun. Baik. Nah, ini kan 102.000. Hari ini 8.000, bulan ini 8.000 ya? Bulan ini. 8.130. Bulan ini kah atau bulan Januari ini? Januari ya? Iya, jadi memang waktu Januari tinggal sisa 10 hari lagi ya? Iya, jadi konsepnya begini, kita kerja tuntas. Iya. Ketika memang sasarannya 8132, ini kita tuntaskan. Iya. Jadi kenapa? Karena di bulan Februari udah ada sasaran baru lagi. Iya. Nah, jadi itulah dia konsepnya kerja tuntas. Baik. Nah, dengan jumlah 8.132 dan 102.000 secara keseluruhan. Nah, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk memperbaiki pelayanan sebelumnya? Apakah ada contohnya penambahan gerai, ada penambahan vaksinator atau apa yang selalu disiapkan oleh Dinas Kesehatan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Fernando atas pertanyaannya. Jadi memang kan setiap kegiatan itu perlu kita evaluasi. Iya. Jadi kegiatan yang 2021, kegiatan vaksinasi sebelumnya, ini banyak kita evaluasi. Iya. Yang pertama itu dari sisi tenaga. Iya. Dan tenaga yang terlatih. Baik. Di 2021 kemarin masih kita terbatas tenaga yang terlatih. Jadi sesuai dengan persiapan kita dari sisi kebijakan, karena memang persoalannya kemarin hasil evaluasi kita adalah kekurangan jumlah tenaga yang terlatih, maka kita membuat kebijakan untuk penambahan tenaga yang terlatih. Dan mulai tanggal 17 kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan untuk tim vaksinator. Ini kita targetkan seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Samosir yang belum terlatih ini akan kita latih. Jadi bukan hanya pemerintah saja, tetapi nanti juga nakes yang di klinik swasta juga akan kita latih untuk jadi vaksinator, untuk terampil dan terlatih untuk sebagai tim vaksinator nantinya ketika kita membutuhkan mobilisasi tenaga. Baik. Kalau boleh tahu, vaksinator yang tersedia dari pemerintah Kabupaten Samosir sebelumnya berapa dan sudah berapa yang dilatih terakhir sebagai vaksinator dari internal Dinas Kesehatan dulu? Baik, jadi kalau kita cerita kegiatan vaksinasi, ini adalah kegiatan secara keseluruhan Satgas, satuan tugas. Tim ya? Iya. Jadi kalau ini pekerjaan Satgas, berarti ini bukan pekerjaan Dinas Kesehatan sendiri saja. Iya. Kalau cerita dengan kondisi tim, untuk Kabupaten Samosir kita terdiri dari 14 tim yang sudah di SKK. Kita sebelumnya punya 14 tim vaksinator. Kemudian kemarin yang sudah terlatih, tapi ini masih tetap akan lanjut pelatihannya. Sudah kita latih menambah 59 tenaga. 59 tenaga. Iya, dari berbagai komponen. Targetnya di luar dari yang ada sekarang, yang 14 tim vaksinator ini akan kita latih semua. Itu prinsipnya. Untuk memaksimalkan. Berarti semua nakes yang terdaftar di Kabupaten Samosir. Ini ya. Seluruh nakes di Kabupaten Samosir akan kita latih menjadi tim yang terampil untuk vaksinator. Tim yang terlatih itu sebagai tim vaksin, sebagai tenaga vaksinator. Baik. Kemudian juga kita benahin untuk peralatan kipinya atau namanya kipi kit. Nah,
Jadi ini salah satunya kalau KIPIK ini peralatan emergensinya, seperti oksigen. Nah, ini yang kemudian juga kita standby-kan nanti yang ambulans atau unit yang unit mobile di masing-masing pos penyedia layanan vaksinasi. Dengan kita harapkan ini tujuannya adalah ketika terjadi sesuatu, maka nanti unitnya ini yang akan langsung bergerak ketika memang tidak bisa ditanganin. Unit mobile inilah yang akan sebagai sarana rujukan ke tempat rujukan seperti rumah sakit di Pangandaran. Baik. Nah, masyarakat yang ingin mengikuti vaksinasi ketiga ini, mereka datang kemana? Apakah tetap ke puskesmas atau ada gerai-gerai yang dibuat seperti itu? Masyarakat nanti akan disosialisasikan kemana akan melakukan vaksinasi. Jadi ini sifatnya konsepnya kita buat secara teritorial juga. Di wilayah-wilayah puskesmas nanti akan ada beberapa titik-titik lokasi vaksinasi. Jadi puskesmas nanti yang akan melakukan sosialisasi untuk sasaran yang akan divaksin. Dan di mana dia divaksin nanti akan ditentukan di sini. Itu pihak puskesmas. Berarti tetap di puskesmas ya? Tidak harus di puskesmas. Oh gitu. Nah, nanti akan ada jadwal dan tempat khusus ya. Tempat pelaksanaan vaksinasi. Jadi konsepnya itu dia namanya pos pelayanan vaksinasi. Selain di puskesmas, dia harus ada pos pelayanan vaksinasi juga. Kenapa? Sesuai dengan petunjuk. Di samping dengan vaksinasi booster, kita juga tetap harus menyediakan vaksinasi primer. Bagi yang belum vaksin, dosis 1 ataupun dosis 2. Demikian. Baik. Ini kan otomatis kan Dinas Kesehatan memberikan perhatian lebih nih ya kepada program vaksinasi ketiga ini. Nah, bagaimana dengan pola pelayanan yang lain di puskesmas ataupun lembaga kesehatan lainnya? Apakah tetap dilayani atau gimana? Karena kan ada tim yang akan banyak turun ke lapangan. Bagaimana mengatasi ini sehingga pelayanan tetap terjaga baik di lembaga pelayanan kesehatan yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan Samosir seperti puskesmas atau lainnya? Baik, seperti yang sudah berjalan di tahun 2021, kegiatan vaksinasi berjalan, kegiatan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat juga kan tetap kita sediakan. Itu masalah di pola pengaturan. Memang secara data tenaga kesehatan kita di Samosir ini untuk mengerjakan 3 tugas utama. 3 tugas utama puskesmas ini masih dirasa kurang. Namun kita tidak berhenti di persoalan tersebut. Tinggal kita bagaimana mengelola persoalan ini untuk mencari solusi. Jadi nantinya ini sifatnya dia pola pengaturan jadwal saja. Baik, harapannya kepada masyarakat dalam rencana vaksinasi yang ketiga ini ke depan. Silakan. Baik, terima kasih untuk seluruh masyarakat Samosir. Nah, ketika nanti sudah dapat jadwalnya, setelah dihitung-hitung lebih dari 6 bulan, dan memang ketika belum ada undangan atau sosialisasi kepada Bapak Ibu, nah silakan nanti dikonfirmasi ke puskesmas terdekat. Baik. Terima kasih Pak Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Subarta Segala. Semoga sukses dalam program vaksinasi ketiga bersama seluruh tim. Baik, terima kasih. Tetap sehat tentunya ya, karena diperlukan tenaga ekstra untuk ini. Siap, mohon dukungannya. Terima kasih buat waktunya. Baik. Demikian tadi wawancara kita bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, Dr. Diki Subarta Segala, terkait rencana kegiatan vaksinasi yang ketiga atau booster di Kabupaten Samosir. Semoga tayangan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita dan juga menjadi inspirasi bagaimana kita tetap bersemangat, bermotivasi untuk mengikuti kegiatan vaksinasi ketiga ini demi menjaga diri kita dari penyebaran COVID-19, apalagi ada varian-varian baru yang telah masuk ke Indonesia.
Saya Fernando Stanggang, Green Berita TV, Horas.